Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini kita menuju arah ke Duri, melewati tol, hampir memasuki gerbang tol Pekanbaru menuju Dumai, tapi kita cuma sampai ke Duri. Ini suasana menjelang masuk ini padat, sedikit agak tidak begitu macet karena jalan yang di luar dari tol sudah mulai sepi. Ini kita udah menuju masuk ke gerbang. Jadi sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Ini truk-truk berbaris, mereka antri berhenti. Ini kita udah masuk ke jalan tol, jalan gerbang Pekanbaru menuju arah Duri. Jadi kayaknya masyarakat Riau sudah menikmati 1 minggu ini, merasakan berapa indahnya jalan tol yang selama ini macet. Jarak mobil yang satu jalan itu 2 arah, belum muatan mobil-mobil industri. Sekarang dengan enak dan nyamannya masyarakat Riau menikmati jalan tol, alhamdulillah. Jadi sore ini saya menuju Duri. Ini mobil apa nih? Mobil jalan tol, layanan jalan tol. Ini mobil pelayanan jalan tol. Mungkin ada kalau jadi ada kejadian apa-apa dari HK, masih dari perusahaan jalan tolnya. Ini kecepatan berapa bang? Kecepatan bang kita? Rata-rata 80, tidak boleh lebih dari Pekanbaru. Ini Pekanbaru Dumai, tidak boleh melebihi dari 80 dan tidak boleh pula di bawah 60 ya. Nah, ini sekarang kita sudah menuju gerbangnya. Ya, mungkin sedikit agak antri nanti ini. Sekarang masih gratis bang ya? Masih. Suasana gerbang masih gratis. Cuman mungkin wajib apa bang ya? Wajib ada kartu. Ada kartu. Tapi tidak kena, tidak ada saldo ya, tidak pakai saldo. Kartu itu guna untuk buka aja. Bukanya. Oke bang, mantap. Ini truk udah mulai antri. Truk udah masuk tol. Alhamdulillah, masyarakat Riau udah 1 minggu menikmati jalan tol. Yang tadinya Duri 2,5 jam sampai dengan 3 jam, sekarang bisa dengan kecepatan 80 bisa 1 jam bang ya? 1 jam. 1 jam. Kalau Dumai 1,5 jam. Alhamdulillah, jadi bisa lancar semuanya. Jadi betul-betul masyarakat Riau di tahun 2020 tanggal 25 September kemarin diresmikan oleh Presiden kita Jokowi lewat Zoom ya, bukan dia langsung tapi lewat baiklah. Ini tol gerbang tol Pekanbaru. Antri tidak terlalu panjang, mungkin ya kalau sudah begini ya enggak kelihatan lagi banyaknya mobil. Kenapa? Jalannya lancar. Jadi tetap antri. Hari ini tidak bayar tapi tetap pakai kartu bang ya, tapi kartunya tidak ada saldo ya, untuk buka aja. Ini luar biasa ya, dari 2 jam 3 jam bisa jadi 1 jam jarak tempuh. Karena kalau di jalan luar, jalan lintas Sumatera itu bermacam kendaraan dengan bobot tonasenya boleh dikatakan setiap
harinya ada kecelakaan gitu, karena keteledoran sendiri ya, teledor supir, pengemudi, egois masing-masing. Jadi kalau di tol ini kita harus ikut aturan, karena kecepatan tinggi pun tidak boleh gitu. Di atas 100 itu kan risiko tinggi, bisa bannya pecah, bisa hilang kontrol gitu. Maka diatur di sini 80. Kita menuju memasuki tol gerbang. Nah, ini abang yang jual kartu. Menjual atau dia apa nih? Jual kartu. Jual kartu aja ya untuk kedepannya. Kebetulan saya udah ada. Saya pulang nanti bawa mobil. Nah, udah ada. Nah, ini pemirsa, gerbang pintu masuk Pekanbaru. Luar biasa indah, kayak di luar negeri. Baru 2020 kita merasakan tol nih, masyarakat Riau. Jadi kalau ingat sejarah kita dulu jalan minyak bang ya. Nah, ini abang nih pakai apa? Nah, udah masuk bang ya? Mantap bang ya. Deko lari 200 ya bang ya? Nggak boleh dong ya. Dari 80. Nah, dari mana kita hitung? Dari sini 1 jam ya? Iya. Nah, sekarang apa? 332 ya. Kita coba. Ini kita masuk kilometer 1. Kita hitung ya. Kilometer 1. Dilarang ngebut di sini, bukan balapan. Oh ya betul juga. Kalau mau balapan di tempat Rossi lah. MotoGP besok. Ini kilometer 1 per 200 meter. Nah, peraturan 80 km. Ini dia peraturan 80, udah bawahnya 60. Jadi maksimal 80, minimal 60. Jadi kalau sudah kita melewati tol ini, jalan ini rasanya ya enggak ramai lagi, rasanya biasa aja ya. Kenapa? Mulus ya, nggak ada hambatan ya. Ini kita masih di kilometer 1, 800 meter. Jadi kilometer 1 kita dari 0 tadi. Ini kalau tidak ada halangan kita ambil nih sampai kilometer Duri, sampai berapa ya? Kilometer berapa? 76. Hah? 76 ya? Di pinggir. Pinggir ya? Ya. Jadi 76 ya? Dari 120 jadi 76 kilo bang ya? Ya. Berapa tuh potongannya? 176 berarti berapa bang? 24 ya? 24 Dari 120. Nah, jadi 76. Jadi kita 40-an lah. Ya, 44. Kita masuk ke kilometer 2. Mungkin saya tidak ngambil keseluruhnya, mungkin ginilah. Kalau semuanya ini sudah 8 menit. Saya mungkin akan mengambil, mungkin ada melihat ini. Jadi setiap sepanjang jalan itu ada pengawas jalan tolnya rupanya. Kecepatan Anda diawasi oleh CCTV. Tapi nggak lihat CCTV-nya. Ada. Hah? Itu di tiang. Mana? Itu petugas. Yang di tengah. Hah? Petugas? Bukan. Yang di tengah tuh CCTV itu. Ini? Di tiang tuh. Di tiang nih? Tiang tuh. Tengah. Mana nih? Ini? Bukan. Nanti. Di tiang listrik. Oh, iya ini nih. Setiap tiang nih ada ya. Nah, ini CCTV di atas. Ini ada mobil pengawas. Ini CCTV-nya di atas. Betul. Jadi bisa dikontrol ya. Kita berapa? 50 aja lah bang. Nah. Tidak ada yang balap-balap di sini bang ya? Tidak boleh bang. Itu lebih 80 bang. Tidak benar itu. Lebih sedikit nggak apa. Iya, tapi nanti katanya pokoknya jangan sampai melewati 100. Iya. Enggak, tapi katanya nanti SIM-nya diambil. Kalau apa? Ditandai mobil di SIM-nya diambil. Dapat CCTV itu. Iya, nanti tinggal diambil. Di pintu gerbang nanti di stop. Iya, di stop. Ini ngambilnya bayar di kantor polisi. Senapelan. Ya. Jadi alhamdulillah ya, kita menikmati hari ini. Saya yang kedua ini, kalau yang resmi buka nih yang kedua, yang kedua berarti. Kalau pertama kemarin saya tuh masuk di jalan tol waktu sore, tapi suasananya bukan resmi gitu. Kita waktu itu numpang lewat
lewat teman, tapi itu waktu itu prosesnya lama. Karena kita harus menghubungi petugas-petugas, akhirnya kurang sempurna, akhirnya malam sampai malam. Jadi sekarang ini resmi, biarpun belum bayar, tapi enak lah kalau dapat, nggak usah bayar lah, enak, jalan tol gratis terus. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita udah masuk kilometer 5. Kilometer 5 aja kita tidak terasa bang ya, dan kecepatan 80 udah 5 kilo. Dia 76 kilo. 76 kilo. Pastikan kendaraan. Jadi kita coba nanti bang berhenti di tempat rest bang, Rest ngopi area. kita bang ya, ngopi ya kita bukan apa, mau tahu, pengen tahu betul tak ada penumpang kan. Nah, ini kita berdua aja, pak kata awak aja, pak kata orang Minang kan, awak yang ngaturnya nak. Tapi kalau ada penumpang dah enak kan, harus bertanya dulu seleronya kan. Ini wah, ini ada pagar sawit aja, di pagar ini berapa nih biaya pagarnya aja nih. Ini sawit. Bus dan truk gunakan jalur kiri. Oh gitu. Kita memasuki kilometer 6. Jadi kiri kanan jalan tol itu masih sawit. Tadi ini kan kebun sawit nih yang ditembus, diganti rugi. Ini itu jalan masyarakat, jalan kebun di samping kanan dan kiri. Ini alhamdulillah kita juga tidak lupa memanjatkan syukur, Riau sudah punya jalan tol. Jadi apa namanya tadi, setelah usia saya menjelang 60 baru merasakan jalan tol ke kampung kita kan, yang tadinya kan masih di daerah Pulau Jawa. Jadi Sumatera nih panjang umurnya akan tahun berapa akan tembus semuanya jadi lintas Trans Sumatera. Jadi mulai dari Lampung udah menyiapkan jalan tol, Palembang, Jambi, Sumbar, Riau nanti Medan, Aceh, tembus loh. Ini di depan kita truk ini bermuatan ya sekitar 30 ton lah. Udah aman ya, bisa cepat sampai. Tidak terasa udah di kilometer 8. Kita sudah masuk Minas ya? Minas. Iya, kilometer 8 9 nggak salah Minas. Kita udah hampir masuk di jalan keluarnya Minas. Kalau kita ke Minas ya kita keluar untuk Indonesia BUMN. Jadi kalau lurus kita ke Dumai, kalau kita kiri kan berarti ke Minas. Kita tidak ke Minas. Kalau ke Minas kita berarti ke Perawang ya. Ini keluarnya Perawang ya, Simpang Perawang. Simpang Perawang. Ya, biasanya di sini kita hampir 1 jam ya biasanya perjalanan kan? Ya, perjalanan 1 jam. Iya, kalau di luar, kalau ke Minas itu biasa kalau jalan luar 1 jam. 1 jam adalah 1 jam. Hampir 1 jam, kenapa? Macet. Ya, macet. Nah, bukan karena kecepatannya, macet. Nah, sekarang alhamdulillah di kilometer 9 kita udah melewati Simpang Minas. Berarti itu apa tuh? Jalan keluar ya? Jalan Keluar ya? Jalan keluar. Keluar ke Minas. Perawang. Kalau ini jembatan apa nih, Bang? Jembatan penyeberangan untuk kampung. Oh. Ada orang-orang kampung yang punya sawit. Iya. Jalan ya. Batas kecepatan maksimal 80. Tetap 80 ya. Enggak ada boleh tawar-tawar, enggak ada tawar-tawar. Kecepatan 80. Wah, itu udah di pampangan di atas tuh, kecepatan 80 di atas tuh. Oh, tuh. Ini mobil balak masuk juga, tapi nggak tahu balaknya nggak ada, mobil kosong aja mungkin. Kalau ada balaknya gimana? Bisa nggak? Jadi sekarang di sini, ini kalau saya melihat di jalan tol ini tinggal disiplinnya pengemudi lagi. Jadi setiap pengemudi itu harus punya disiplin diri masing-masing. Kalau tidak nanti efeknya itu fatal. Bukan dia aja, tapi orang lain juga jadi ada efeknya. Jadi diminta pada kita pengendara ya harus bersabar, kontrol, tidak emosi di jalan.
Jadi ada sopan santun di jalan raya namanya itu. Kita masuk di kilometer 11. Sudah melewati Minas, kita sudah menuju arah Kandis Selatan ya kan. Kita ini kan kilometer berapa Kandis Selatan nih? Nanti ada keluar kan jalur keluar kan Kandis Selatan. Nanti kalau Kandis Utara itu nanti bersebelahan dengan Duri apa ya? Duri apa Balai Raja apa? Duri Selatan ya? Duri Selatan ya, Duri Selatan. Itu aja, dua aja, selatan utara gitu aja. Jadi setiap utara dan selatan tuh ada jalur keluar gitu maksudnya. Nah, ini Kandis Selatan 21 kilo, Kandis Utara 38 kilo, pinggir 63 kilo. Jadi kita turun di Balai Raja ya. Ya, di pinggir. Pinggir. Ya, keluar kita di pinggir. 63 tuh? Ya, 63. 63 tambah 13 76. Oh gitu. Oh, yang di atas tak aku tambah tadi. Oh, ini hitung dari sini tadi ya. Jadi kalau untuk ukuran kendaraan ya enggak ramai ya. Kenapa? Enggak kelihatan gitu. Kenapa? Udah mulus jalannya. Enggak ada macet-macet lagi. Ini ada apa? Apa kerja kali? Iya. Saya kira anak pang tadi. Kalau anak pang sampai kemari mau apa deh? Mau bersawit deh. Nampak mobil tuh jauh sekali jaraknya. Kita dengan belakang dengan depan tuh jaraknya ya sampai 200-300 meter. Begitulah nyamannya jalan. Jangan ada aja mencuri jalan, udahlah ya bang. Jadi cukup bersyukur lagi sekali, tak habis-habisnya kita pujikan syukur terus. Dengannya kita merasakan menikmati jalan tol ini, kemudahan bagi kita berkendara, lancar di jalan raya, tidak ada macet. Jadi kita nanti bang ya merasakan bang ya, kita mampir bang di apa namanya Rest area yang udah bagus bang, yang udah bagus, yang udah jadi yang di di mana bang? Kilometer 44. Nah jadi abang nih kemarin tadi kan datang dari apa nih, sekarang dia mau balik ke Duri. Jadi kita tengok kalau perlu ngopi lagi jak bang enak. Nah ini lebih nih bang, ini tidak betul ini bang. Ini Pajero ini udah 100 lah dia itu. Minta dia apa dia tuh, minta dia sempret dia tuh. Nah itu yang kita, kalau bisa jangan kita melewati yang sudah ditentukan, karena disitulah, karena kalau dia sendiri yang kecelakaan tuh kerasa ya memang dia yang salah lah kan, tapi jangan orang nanti kena dari gara-gara dia gitu, gara-gara ketidakdisiplinnya dia. Hah? Kamu lari Apa? Pajero deh. Mana lari kiri, lajur bawah. Ya. Boleh. Langsung dimasuk gitu. Nih, mancung. Oh, itu kurang ajar itu, nggak boleh itu. Mancung namanya itu. Balaknya 60 larinya. Kalau mobil balak lari 180. Wih, abang nih gembira deh coba lah. Saking gembira jalan tol musik-musik dia kangen. Gendang-gendang. Jadi gimana bang? Aku tanya sama abang nih. Abang rasakan di jalan luar dengan jalan tol apa bedanya bang? Lebih enak jalan tol. Lebih enak, itu udah jelas bang. Jadi enggak, maksudnya bagi abang lah yang sering orang bolak-balik itu kan rasa apa namanya? Rasa cepat. Nyampainya bang. di Pekanbaru, dari Duri Pekanbaru Duri. Terus nggak kelelahan kita di jalan. Nah ini tanya satu bang, kalau misalnya nanti ini kan gratis bang, kalau bayar nanti siapa yang bayar bang? Penumpang bayar atau dibebankan sama perusahaan, tapi harga dinaikkan aja tuh bang? Apa kemungkinan harga dinaikkan, jadi perusahaan nanti. Oh gitu. Daripada bertengkar pula nanti dalam mobil, nanti kalau penumpang yang bayar ada yang mau, ada yang enggak kan? Iya. Akhirnya kan bagi dua mobil kan, nggak mungkin kan? Jadi bagusnya perusahaan yang ngatur, itu yang pasnya. Jadi inilah, coba lihat dari jauh, dari kejauhan, tidak terlalu rapat mobil, jadi lancar kayak. Lancar, apalagi ini hari akhir pekan ya, ini hari Sabtu. Ada yang pulang ke Pekanbaru, ada yang balik ke Pekanbaru, ada yang ke Duri, ada yang ke Dumai, ya macam-macam lah. Yang tadinya kalau di jalan lintas Sumatera, jalan biasa yang lama itu pasti macet. Pasti macet. Karena banyaknya truk-truk yang tonase besar ya. Belum lagi mobil-mobil perusahaan, mobil industri, mobil sawit ya. Minyak sawit ya. Belum lagi mobil yang lain-lain, mobil
lokasi yang di Chevron. Ini antara vlog saya yang kemarin waktu kita pergi jalan belum resmi jalannya dengan sekarang tuh beda. Sekarang udah banyak mobil. Ini kami di kilometer 17. Di kilometer berapa nanti kita singgah bang? 42? 44. Kita akan singgah nanti di rest area, akan melihat di sana bagaimana situasi rest area. Udah bagus apa belum, apa layak gitu belum. Nih mobil bawa mobil nih. Udah nyaman abang di bawa mobil. Kilometer 18. 18. Masuk kita 18.200. Dilarang membuang benda apapun di jalan tol. Iyalah, masa ia mau buang barang. Kalau buang duit tak apalah. Kita ambil ya enggak? Jadi ini nampaknya ada kebun sengon nih. Kayu sengon nih. Ini kayu sengon. Kayu sengon ini biasanya untuk kertas. Nah, kiri kanan sengon. Sengon ini untuk bahan kertas kalau nggak salah, bubur kertas. Kiri kanan sengon. Jadi ini jalan tol nih tadinya nih daerah areal perkebunan karet, sengon, yang terutama di Riau ini sawit. Jadi bang, ini kan udah ada aturan 80 bang, tapi banyak yang melebihi dari 80 nampak. Ini di sinilah orang kita Indonesia ini susahnya diajak berbuat baik. Udah dikasih jalan tol disuruh lari 80 masih lari 100. Nanti buru-buru pergi, tak tahu perginya ke jalan pintas kan. Nah, jadi itulah. Jadi itu apa yang saya bilang tadi, diminta kesadaran kita masing-masing. Bagaimana mematuhi lalu lintas ini. Tidak main-main nih masalahnya. Dia taruhlah dia bisa cepat sampai. Kalau itu selamat. Kalau enggak, kalau dia sendiri yang jatuh tidak ada masalah. Ini orang pula ditabrak. Itu yang jadi salah. Ini kita udah masuk di kilometer 20. Ini udah menuju Kandis Selatan ya bang ya? Iya. Kita udah menuju Kandis Selatan. Kiri kanan kayaknya balen ya bang ya, imbang bang ya. Udah banyaknya imbang nih, yang kanan juga ada. Jalannya penuh, berisi lah gitu, tidak ada putusnya tapi jaraknya jauh. Jadi yang enaknya sekarang nih jalan nih kita tidak ada macet dempet gitu. Jadi antara kendaraan dengan kendaraan itu sekitar 100 meter, 200. Jadi kami dengan kecepatan apa yang diterapkan oleh jalan tol 80, kita patuh. Nah, 80. Kita tetap 80. Kita enggak kita disiplin, harus disiplin diri. 80 kecepatan kita. Kemarin udah di jalan luar kita enggak bisa jalan, sekarang udah dikasih jalan mau buru-buru. Jadi kalau orang bilang untuk sesak ciri ya. Jadi sekedar apa? Kita melihat di sini, ini abang kita sebelah, ini saya sendiri yang nge-vlog suasana Covid. Jadi harus pakai apa? Pakai masker, ikut protokol. Sekarang hari udah jam 3.49. Oke, kembali kita ke jalan. Kita udah memasuki kilometer 22. Kilometer 22.600 meter, 22 kilo 800 meter. Jadi setiap 1 kilo atau berapa kilo nih ada CCTV pemantau. Ini ada CCTV di kilometer 23.200. Nanti kita lihat di kilometer berapa lagi ada CCTV-nya.
Ini ada jalan penyeberangan untuk masyarakat dari kampung ke kampung. Di truk. Jadi sekarang udah lengkap semua dalam alam di tol nih. Mobil pribadi, truk, kapal diesel, truk besar, mobil bala, tronton. Ini sebelah. Di 1 kilo. Jadi setiap 1 kilo ya? Ya, ini 24. 24. Nah, benar. Jadi tadi 23 200, sekarang 24 200. Jadi setiap 21 kilo itu ada kamera CCTV. Luar biasa. Jadi kalau bercerita Riau ini sebenarnya penghasil minyak menyumbangkan ke Indonesia ini nomor 1 di Indonesia. Minyak Riau ini terkenal minyak buminya. Harusnya kayaknya udah terlambat ya kita dapat jalan tol nih, tapi gimana lah ya, kita syukuri aja lah. Jadi kita sekarang baru nih bisa nikmati, bisa merasakan bagaimana hasil minyak kita itu balik kemari kan gitu. Tapi kalau masalah balik ke pemerintah saya nggak tahu lah ya, masalah APBD apa yang dirasakan masyarakat Jawa yang udah berapa tahun ya udah punya jalan tol antara Jawa Barat sampai dengan Jawa Timur. Sekarang kita Riau baru hanya berapa kabupaten aja. Tapi ini akan tidak lama lagi akan menyambung ke Trans Sumatera. Yang jelas ini sekarang lintasnya di Riau dulu. Riau ini dari ibu kota Pekanbaru menuju kota Madya Dumai. Istilahnya yang dari Riau daratan sampai ke Riau pesisir. Jadi dari Dumai itu nanti baru kita bisa menyeberang, karena kita ini perbatasan dengan negara tetangga. Kita menyeberang ke Melaka, ke Singapura, bisa lewat Batam, bisa langsung Dumai. Dari Pelabuhan Dumai itu bisa kita nyebrang langsung ke Malaka hanya dengan waktu 2,5 jam menaik dengan kapal feri. Jadi baiklah, buat sementara ini di kilometer 26 saya stop dulu videonya, saya cut. Kita akan sambung nanti setelah di rest area. Tunggu, jangan lewatkan, ditunggu ya. Jadi baiklah, kembali kita saudara-saudara, kita memasuki kilo 44. Kita mau menuju rest area, akan melihat bagaimana kondisi rest area-nya, apakah layak untuk beristirahat atau tidak ya. Jadi kita akan komen di sana. Kita udah masuk 500 meter lagi rest area. Kalau kelihatan dari jauh ini kayaknya kecil nih, kecil. Mobil aja udah panjang gitu, udah hampir keluar. Kayaknya kecil nih, kayaknya. Kita akan lihat ke TKP rest areanya. Ini mobil minyak kelapa sawit, truk sudah berjejer di sepanjang ini. Wah, rest area kayaknya banyak mobil, luar biasa. Saya ingat kalau di rest area ini, ingat saya waktu saya ke Kuala Lumpur menuju Thailand lewat jalan darat, tapi besar areanya restnya. Ini kecil. Oke, kita ada kita cari bang. Nggak ada, kita melintang ini bang. Kita cari tempat kopi nanti bang. Ini rest area. Ada toiletnya. Latihan tuh di area rest area baru. Sampai. Kita akan mencari tempat parkir. Kau nih minum. Kita mau ngeplok. Mau bikin YouTube. Iya. Ini kita bersyukur sudah ada Trans Sumatera, tol Trans Sumatera dengan rest area. 2 hari semalam. Tidak putus-putusnya saya bersyukur. Sehari semalam. Kita dikasih kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih kemudahan untuk jalan lintas Sumatera untuk sektor Riau. Jadi sepanjang 131 kilo
yang dilewati ada berapa kabupaten Kota Media Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkalis, sampai di ujung di pesisir Kota Media Dumai. Ya, kita turun menuju rest area. Oke, kita mau mencari tempat ngopi. Yuk, ngopi itu. Di mana ngopi nak? Yang tahu? Cik ya. Satu nih kan nih. Iyalah, kopi. Situ sini. Kok? Hah? Nggak ada meja. Itu kosong. Situ. 55 udah bersih, Pak. Ini apa? Ini Maret apa? Bukan. Alpha Express. Ngopi sih kau. Ambil situ. Ambil sendiri. Hah? Hah? Rumah makan panasin. Enggak lah, orang makan. Oh, orang makan. Mana? Minum kopi. Mana? Ambil lah, kopi. Tolong ambil dulu. Iya, baik. Iya, ambil. Ya. Ambil lah. Bikin sendiri, Dek? Iya, kalinya ya. Enggak. Kopi mana? Kopinya. Jadi kalau saya melihat persariannya masih baru, karena baru seminggu, masih belum banyak yang belum siap, dan tempat warung-warungnya pun masih kosong. 1, 2, 3 kosong. Ini mungkin disewakan ya, tapi masih kosong, baru satu aja. Namanya Alpha Express. Tempat belanja Alpha Express. Ya bisa. Baiklah, kita lanjut setelah rest area. Paling 10 menit lagi. Kita sudah Jogging di mana? sudah Ya, meninggalkan dekat tuh berarti, rest ya kan? area menuju ke motornya kilometer. ada. Ya bisa. Baiklah, kita lanjut setelah rest area. Paling 10 menit lagi. Kita sudah Jogging di mana? sudah Ya, meninggalkan dekat tuh berarti, rest ya kan? area menuju ke motornya kilometer ada. 45 arah ke Duri. Oh, Jadi kita sekarang di posisi kantor camat pinggir di antara yang baru. di tengah-tengah Bisa, nih. Kalau bisa. posisinya Kandis Nah, kalau nggak apa Selatan, aja kak, Sherlock aja Sherlock. Kandis Selatan dan Kandis Sherlock Utara. aja ya ke nomor ini ya. Nah ya kak ya. Ya, assalamualaikum. Jadi kita kembali ke kilometer 45. Udah meninggalkan 1 kilo rest area menuju Kandis Utara ya, emang ya? Menuju Kandis Utara. Setelah Kandis Utara nanti Duri Selatan ya. Duri Selatan baru Duri Utara ya. Pinggir ya. Desa pinggir.
Kami masih di posisi kecepatan 80. Nah, jadi kami ini disiplin, tidak mau melanggar aturan. Jadi tadi kami tidak buru-buru, santai aja ngopinya. Kopinya malah belum habis nih, masih ada kopi. Jadi setelah kami lihat tadi, jadi warung-warungnya masih banyak kosong, baru ada 2 warung yang berisi. Ya, karena baru ya seminggu, baru 2 warung yang berisi Alfamart kayaknya tuh, sama rumah makan ikan asin. Nah, jadi ada sekitar 10 lagi kontainernya belum berisi. Siapa yang mau ada minat silakan hubungi. Saya juga nggak tahu siapa yang dihubungi. Ya, informasi aja. Baru 1 minggu tadi saya di toilet juga, tempat buang air kecil pun nggak ada, airnya macet. Sudah itu lampu pun nggak ada, pas ditutup pintu gelap dalam, bingung mau pipis. Ya, suasana masih seminggu, masih ya belum maksimal lah. Jelas ada res ASEAN ini, biarpun belum maksimal. Oke, di kilometer 48 kita stop dulu. Kita nanti mau masuk ke Duri, nanti baru kita hidupkan lagi. Oke, sampai ketemu di kilometer 76 ya. Oke, jadi lihat dari jauh kelihatan mobil teratur, tidak ada yang terlalu cepat kecepatannya, mungkin 100 ada, jadi tidak ada di atas 140 lah, karena itu kalau ada yang berbuat begitu, melari mobilnya kecepatan 140, 80 itu nanti efeknya. Ini ada jalan yang masih ditutup. Ini kilometer berapa nih jalan tutup maksudnya? Kandis Kandis Utara ya, ditutup karena ada masalah ya. Ya. Masalah sengketa, lahannya belum dibayar ya. Ya. Tanah masyarakatnya belum dibayar, jadi ya ditutup. Jadi kita kalau mau keluar ke Kandis Utara nggak bisa ya, nggak bisa keluar ya, karena ditutup ya. Masuk pun nggak bisa. Nggak bisa. Keluar nggak bisa. Nah, ini coba pihak pemerintah mohon segera diselesaikan tanah masyarakatnya biar kita bisa lancar. Inilah simpangnya. Ya, ini ditutup simpang yang menutup masyarakat ya. Nah ini. Ya, ini ditutup oleh masyarakat karena ini belum dibayar. Dengar ceritanya belum dibayar katanya. Ya. Jadi kita langsung menuju Duri. Duri. Nah, Duri berarti ini utara, ini Kandis Utara, tidak ada jalan keluar masuk, tutup semua. Jadi mohon dari pihak pemerintah yang terkait selesaikan sengketa tanah di Kandis Utara, jalan tol. Sekedar informasi. Jadi menjelang kita masuk ke kota Duri, ya videonya kita stop dulu, nanti dia sambung di kilometer 76. Tunggu, jangan pergi dari channel ini. Ke sana nanti. Oke, sampai di sini dulu. Kan tercamat baru kan? Video kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tonton. Terima kasih.